Nul, adik gua menjadi lesbui sejak nyokap gua meninggal. What should I do now? Gak tau anjing, tanya bokap lu. Welcome back to Reading Your Confessions with Ano. Seperti biasa di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia dan juga confession dari netizen Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang tertarik buat ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian juga, of course bisa banget. Link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue. Itu juga bisa. Terus gue juga perhatiin beberapa dari kalian kayak nggak tahu gue dari mana. Semoga ini menjawab ya gue dari mana. Terus sebelum kalian berspekulasi aneh-aneh, buat kalian lihat ini merah-merah. Itu kulit gue gampang alergi, jadi jangan mikir aneh-aneh. Kulit gue cuman sekedar gampang alergi. Kulit gue agak putih soalnya, jadi kalau merah kelihatan banget. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Gua pernah jadi simpenan artis, Nul. Enggak gini tuh, gua yang kena nih, bahaya. Hai kak, aku mau cerita deh, aku pernah jadi simpenan artis. Kasih nama samaran aja deh, anggap aja nama aku Clara. Dan aku mau cerita kalau aku pernah jadi simpanan salah satu artis yang sangat amat terkenal. Kalau kakak tahu namanya Bip. Gua tahu tapi gua nggak berani yang ngomong ya. Jadi ceritanya kita kenal di tahun di salah satu konser di dia salfok sama aku. Akhirnya dia manggil aku, sekelarnya dia manggung, langsung deh kita kenalan biasa. Abis itu kita langsung lost contact gitu kak. Kontak lagi tahun waktu dia manggung di lebih tepatnya dia minta di bip. Nah di situ kita kontak lagi dan dia minta aku buat nyamperin dia ke hotel ya. Tapi karena aku ke bip itu bareng keluarga aku, jadi aku nggak datang. Dan aku juga belum tahu kalau ternyata di tahun itu dia udah nikah. Karena setahu aku dia belum nikah di tahun dulu kayaknya. Udah kan, itu akhirnya tahun dia manggung di lagi. Dan disitulah semuanya dimulai. Karena dia ingat aku orang lebih tepatnya dari kota Bip ya. Akhirnya dia DM aku, intinya ngajak aku ketemu. Dan aku iyain tuh kak. Tapi aku gak ada pikiran apa-apa. Aku cuma mau bawain kopi bubuk khas kota aku dan foto itu doang. Dan disitu aku juga ngajakin abangku dong buat ikut. Tapi pas nyampe hotelnya, itu cowok mukanya agak sepet pas tahu aku bawa abang. Ya udah deh, nggak terjadi apa-apa. Kita cuman kasih dan foto aja setelah fans karena abang gue juga fans di sana. Nah, next konser aku lagi dan event itu lagi. Nah, di sana aku datang sendirian, nyamper ke hotelnya. Tapi karena aku nggak mikir apa-apa ke sana dan nggak ada arah gimana-gimana, ya udah aku nyantai dong. Pas aku datang ternyata aku udah disambut sama semua sama artisnya itulah dan mereka senyum-senyum. Pokoknya salah satu temennya ngomong, Mbak, kamu ditungguin banget loh sama si Ono sampai nggak bisa tidur. Oh iya kak, aku kalau kontak sama dia tuh bukan pakai akun dia langsung, tapi pakai akun krunya. Wow, alasannya adalah karena akun aslinya dipegang sama istrinya. Ya, gila. Segala kebutuhan aku udah dipenuhin sama krunya, mulai dari kamar, makanan dan lain-lain. Semuanya udah krunya yang nyiapin bener-bener. Dan bener aja, abis kita basa-basi di bawah sama semua temennya, kita lanjut ke kamar. Aku kira di kamar ramean. Ternyata cuma kita berdua dan tiba-tiba dikunci. Aku masih nggak paham arah dia kemana, sampai akhirnya dia peluk aku sampai bilang, dari tahun 2022 aku ngincer kamu. Tapi aku takut. Sampai akhirnya aku nikah sama cewek yang aku nggak sayang sama sekali. Dan istri aku namanya juga sama kayak kamu. Dan disitu aku baru ngeh kayak, oh dia naksir gua. Dan di situ aku baru ngeh kayak, oh dia naksir gua, begitu. Dan awalnya kita cuma ngobrol aja sampai akhirnya kita ya sebelum dia cek sound di dan setelah kita dia cabut ke aku juga ikut tuh nemenin dia pokoknya. After kita ngelakuin itu tingkah kita bener-bener kayak pasangan sampai kita lupa kalau dia ini bisa kenal sama fans dan udah punya istri. Dan bahkan di hari ulang tahun aku kemarin, dia ngajakin aku nikah kak. Tapi karena kita beda agama, dan ternyata malah timbul emosi berlebih dari kita berdua, dia mau buat ceraiin istrinya. Tapi bukan berarti kita bener-bener bisa bareng.
Akhirnya aku minta ke dia buat udahan karena yang pertama cara kita salah dan yang kedua kita beda agama. Bahkan sampai sekarang pun dia masih minta kita buat sering ketemu gitulah, sering hubungin aku dan sebagainya. Tapi aku nggak pernah mau kak, aku takut kalau semakin keterusan semakin lama aku nggak nikah gara-gara stuck sama ini orang. Dan bahkan sampai sekarang istrinya juga nggak tahu apa-apa karena nih cowok punya 2 HP. Dan HP yang buat hubungan sama aku ini dititipin di krunya yang biasa komunikasi sama aku. Dan semua barang perhiasan atau apapun yang dia beli buat istrinya itu barang yang sama kayak aku. Karena ini cowok mikir kalau nama istrinya sama kayak aku, dia bisa panggil dan lihat barang yang sama juga seperti aku di orang lain. Anjing! Demi Tuhan, ini kacau banget ya. This is messy as fuck though. Ini kacau sampai leher gua merah nih. Nah, you guys don't get it though. Kalau menurut kalian ini kayak kacau dan berantakan banget. Bagi gue ini lebih berantakan banget. Kenapa? Karena gue tahu identitasnya siapa. Aduh, Sender, kenapa lu nggak bisa sensor semuanya sendiri aja, anjing? Gue yang pusing. Aku kasihan sih kak sebenarnya sama istrinya, tapi aku takut juga buat mengakuinya. Doain aja ya kak, semoga ini lagi tobat. Karena jujur, aku takut dari segi manapun. Takut ketahuan istrinya, takut ketahuan keluarganya. Bahkan aku takut kalau ketahuan sama fans-fans dia. Karena menurut aku bakalan berpotensi sampai ke lambe turah kalau ketahuan. Hahaha. Udah kak, itu aja cerita dari aku. Thank you ya. Berantakan banget Tuhan. Kenapa dia nggak sensor semua namanya sih? Kenapa harus gua yang tahu? Gua nggak bisa kasih tahu ke kalian. Gua nggak mau gua kenapa-kenapa. Kenapa sih lo? Gue yang bete dah anjing. First of all, Sender, lu anjing sih jujur, lu kacau. Like yeah, I get it, lu ngefans sama dia. Tapi you know damn well kalau lu ngefans ya lu sebatasnya aja, jadi fans aja. Jangan tergoda sama idola lu anjir. Tapi susah juga sih gue ngomong gini guys, kayak kalau udah idolizing someone ya jujur gampang di manipulate. Jadi ya susah. Tapi di saat yang sama lu bilang lu takut, lu nggak enak dan sebagainya. Tapi lu ujung-ujungnya juga lu ngentoy. Ya, lu bilang lu masih di kontak sampai hari ini juga kan, which is 2025 dari tahun 2022. It's like 3 years, 4 years. Ya, gue berharap lu nggak gitu lagi sih men. Lu kasihan anjing istrinya, lu jangan gitulah. Tahu diri. Oke guys, sekarang kita masuk ke cerita kedua. Kiranya cerita kedua ini bakal lebih tenang, lebih damai. Amin. Halo Nul, gue nggak mau sebut gender atau inisial gue di sini karena gue mau bener-bener anon dan menurut gue ini perlu banget buat dirahasiain. Anjing lah, ini udah pasti nggak bagus dah. Ini udah pasti kacau juga. Umur gue di tahun ini akan menginjak 24 tahun. Gue mau fokus aja ceritain tentang bokap gue dan paman-paman gue, alias kakak dan adiknya bokap. Ya intinya mereka pernah nge-gay. Oh shit, oh shit. Kalau ditanya gimana keadaan gue sekarang, gue udah oke. Bahkan ada satu di antara mereka yang kejadiannya baru beberapa tahun yang lalu. Kayak 3 atau 4 tahun lalu, jujur masih nge-gay. Tapi ya gue bodo amat lah. Selengkap-lengkapnya bokap gue itu ber-12 bersaudara. Sekarang udah ada yang meninggal beberapa. 12. Bokap kelahiran 1970, yang dimana kalau di zaman itu punya anak, ya biasa aja lah harusnya, nggak 12 juga anjing. Yang gue mau ceritakan adalah 3 orang dari 12 orang tersebut, yaitu bokap, adik bokap, dan kakak bokap. Bokap dan paman-pamannya gue intinya. Gue nggak bisa urutin rentang waktunya karena mereka ngegenya berbeda-beda waktunya Nul. Dan gue nggak tahu kapan mereka mulai aneh-aneh kayak gitu. Tapi intinya yang mau gue ceritain itu adalah mereka semua ngelakuinnya di umur yang udah matang dan mereka udah menikah sama istri mereka masing-masing. Kasus pertama, mulai dari bokap gue dulu ya Nul. Satu keluarga gue berempat Nul. Bokap, nyokap gue, dan adik cowok gue yang beda usia 8 tahun. Waktu itu gue masih sekitar SD atau SMP gitu. Lupa umur berapa. Keadaannya kita sekeluarga baru pindah ke rumah yang lebih besar. Dan bokap gue menciptakan salah satu ruang karaoke di rumah anjir orang kaya cok. Karena ya emang beliau punya hobi nyanyi padahal suaranya jelek. Jujur gue udah muak karena sampai sekarang masih diterusin hobinya. Oke, lanjut ke topik ruang karaoke. Gue kadang suka pakai ruangan karaoke itu buat karaoke atau nonton film sendirian. Karena gue suka banget nonton film dari dulu. Ruangan ini juga kecil, kedap suara, ada sofa dan ber-AC. Makanya gue juga betah banget dah lama-lamaan di sana. Nah, ada waktu dimana tuh bokap emang langganan pijet refleksi yang datangnya ke tempat yang gue langsung. Emang dari kecil gue suka temenin bokap ke tempat-tempat begitu. Karena gue juga sekalian dianterin main atau jajan. Yang dimana sekarang gue tahu tindakan itu adalah hanya untuk sebagai kedok ke nyokap. Karena bokap ternyata mengambil jalan yang berbeda. Gua yang masih kecil waktu itu, dunianya belum seluas itu dan belum nyadar akan hal itu juga. Jadi gua kira bokap sering ke sana untuk kepentingan kesehatan saja.
Kan beliau emang tiap hari kerja dari pagi sampai sore, pasti butuh pijit gitulah. Dari situlah semuanya dimulai nol. Bokap ketemu teman barunya, orang Bandung, cowok, bujangan, umurnya lebih muda dari bokap tapi sama-sama pria matang. Sebut aja inisialnya si A. Bokap ngegay sama si A itu nol. Ketahuan sama nyokap gue dari foto bugil dua-duanya dari HP bokap. Yup, dengan tirit mereka berdua yang kelihatan juga lagi duduk bersebelahan. Dan tahu gak Nul di mana mereka fotonya? Betul sekali Nul, di ruang karaoke bokap gua. Di ruang karaoke bokap gua yang suka gua pakai buat karaoke plus nonton film itu Nul. Mereka foto di sofa yang gua biasa dudukin dan tiduran kalau lagi pakai ruangan itu. Anjir, kepala lu bekas pantat bokap. Jujur gua gak habis pikir kayak kapan beliau bisa bawa pacar gaynya itu ke rumah. Mungkin waktu nyokap gua sama adik gua emang gak ada di rumah. Padahal gue pun punya pembantu di rumah saat itu Nul. Tapi nggak ada yang sadar mereka melakukan tindakan maksiat tersebut. Gue kasih lu pertanyaan bagus nih. Yang fotoin siapa? Nah, jujur waktu itu gue tahu problem itu murni dari nyokap aja. Nyokap cuma bisa cerita apa-apa sama gue dong Nul. Sama anaknya lah. Di saat gue mengetahui hal tersebut, gue masih bingung. Menganggap itu semua cuma sebatas perselingkuhan. Dan nyokap gue tuh udah sampai di tahap yang mau cerai gitu sama bokap setelah mengetahui hal itu. Ya, siapa sih istri yang gak syok coba kalau tahu suaminya ternyata suka batang? You know what tuh? Mereka sampai making out juga, tapi akhirnya gak jadi cerai karena mereka udah nyelesain masalah itu sampai nyamperin si A ini ke Bandung. Yang cowok selingkuhan bokap gua buat ngasih apa yang dia mau biar mau berhenti. Dalam kurung si A minta duit beberapa juta saat itu. Sumpah anjing gak tahu diri banget tuh boti bangsat. Gila, santai dong. Setelah itu diberhentiin semuanya. Hubungan si A sama bokap gua cut off begitu saja. Dan setelah itu terpantau bokap gua udah mulai ke jalan yang benar. Murni suka cewek aja. Berkat kedabahan nyokap gua yang waktu itu masih mau memperjuangkan keutuhan keluarga ini. Dalam kurung, she's literally a super mom. My idol dan panutan gua. Guys, can I be honest guys? Ini satu cerita 3 kasus anjing. Jadi biasanya gua baca satu episode 3 cerita gitu kan, mentok-mentok 4. Ini gue masih ada 1 cerita lagi abis ini harusnya. Berarti total-total gue baca 5 cerita. Keanehan tidak berhenti di situ aja Nul. Setelah bokap gue gantian paman gue yang berulah alias adik bokap gue ini. Beliau ini menurut gue lebih parah. Dia ngegay. Tapi sama bucin. Sebelumnya gue mau klarifikasi kalau semua cerita yang gue bacain ini tujuannya adalah untuk menghimbau penonton di luar sana. Bukan untuk menyalahgunakan aturan yang ada di YouTube dan melanggar aturan yang ada di YouTube dan juga panduan komunitas dan sebagainya. Jadi YouTube tolong ya, ini gue nggak aneh-aneh janji. Iya Nul, lu nggak salah baca kok. Paman gue ini sosoknya emang terlihat agak gemulai. Beda dengan bokap gue yang masih terlihat sebagai sosok keluarga yang tegas. Gue nggak bisa jelasin kronologinya gimana paman gue bisa ketemu ini anak. Karena gue bukan keluarga dia inti kan. Jadi ya gue kurang tahu juga. Pokoknya yang gue tahu selama ini aja ya. Intinya masalah di sini adalah, ingat kan gue punya adik cowok. Sekarang dia udah SMK kelas 1. Saat itu adik gue kayak masih SMP. Dan setiap lagi acara kumpul keluarga, paman gue ini suka nempel sama adik gue ini. Wah anjing. Kadang kayak dipegang kepalanya, bahunya, badannya dan sebagainya. Yang saat itu nggak jauh waktunya sama kejadian dia ngegay sama cowok di bawah umur ini. Bayangin gimana jijik gue melihat kejadian itu Nul. Adik gue ternodai sama si gay ini Nul. Gue langsung mengamankan adik gue lah saat itu. Gue ingetin dia kalau dia pegang lu lagi, jangan mau. Oh hell nah, you're fucking the head bro. Itu adiknya, you're fuck. You don't deserve to be in this society. You're a plague. Lu tuh kayak wabah di tempat kita di Indonesia ini. Lu orang-orang kayak lu harusnya dipenjarain, dibuang ke intisari bumi. Dan yang terakhir, soal kakaknya bokap gua, which is another one, paman gua. Yang ini gua kurang lebih sama ya kayak yang punya adik bokap. Gak mau ceritain begitu detail, karena gua bukan saksi seumur hidupnya beliau juga. Yang gua tahu beliau berkali-kali cerai sama mantan istri beliau. Duda dari hidup sampai mati. Dan gak punya anak juga. Dalam kurung pernahnya punya anak angkat doang. Beliau meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit HIV hasil gonta-ganti pasangannya itu. Yang juga pernah main sama cowok dalam kurung katanya. Jadi tolong ya buat lu semua para pendengar Nul, doakan paman gua sekarang karena dia udah berada di sisi Tuhan. Doain yang terbaik buat dia. I don't know about that bro. Jujur beliau cukup janggal ya buat kita doain bersama-sama. Tapi ya bagi yang mau doain silahkan doain deh. Mungkin buat yang merasa korban mereka pernah ngalamin hal ini atau sekedar mendengarkan, tolong maafkan kesalahan bokap-bokap, kakak dan adik bokap juga. Kita semua adalah manusia yang berusaha keluar juga dari lingkaran setan ini. Gue gak tahu sih men, gue bukan korban. Jadi semua keputusan berada di tangan korban.
Gue nggak mau ikutan itu, semua terserah korban. Jujur, gue emang part of the LGBTQ plus community juga, Nul. Yang mana gue juga mulai menyukai hal-hal yang berbau LGBT sejak gue SMA. Sampai gue jadi suka sesama jenis juga. Tapi gue nggak mau keluarga gue juga di pihak yang sama, dalam kurung yang aneh kayak gue. Gue keep everything in private. Karena kalau mau nge-gay dan nge-lesbi, gue nggak mau saya mengusik hidup keluarga gue atau kabar gue yang LGBT ini juga didengar di telinga mereka. Karena ya bertahan hidup di dunia ini aja udah seberat itu. Serta perbuatan gue nggak akan sampai mau diekspos di publik. Karena gue tahu gue juga nggak bener dan gue harus sembuh. Tapi belum mau berhenti. Oke, sekian cerita gue, Nul. Seneng bisa dibacain cerita sama lu. Karena yang gue bisa dengerin cuma cerita orang-orang dari konten TikTok, YouTube lu. Sekarang ketambahan cerita dari gue sendiri. Maaf kalau panjang banget ya. Jujur gue capek banget nih. Gue gak bercanda, gue capek banget baca cerita lu. Kayak gue udah keringetan nih kayaknya. First of all, cerita lu panjang banget, ada 3. 1, oke, lu minta pertobatan buat mereka bertiga. Tapi gimana dengan mereka bertiganya? Itu yang paling penting. Gue tahu lu orangnya baik. Gue tahu lu pengen pertobatan dan berusaha yang terbaik dan sebagainya lah. Tapi 3 orang ini gimana? Kalau lu yang mewakili mereka, ya itu bukan pertobatan sejati menurut gua. Itu masih kayak harus diwakilin. Kalau mereka emang benar-benar minta maaf, then be a fucking man and apologize to them. Minta maaf ke korbannya secara tatap mata langsung. Jangan minta diwakilin gini lah, nggak suka gua. Once again, this is not on you ya. Ini bukan tentang lu, ini tentang mereka bertiga, oke? So yeah, no hard feelings. Intermezzo sedikit karena terlalu serius dari tadi. Anak-anak sekalian, mungkin dari kalian banyak suka nontonin confession kayak gini, atau sekedar suka nonton gua, atau mungkin suka nonton dia. Oh iya, pantatnya kelihatan. Dan kalau emang iya, kalian gak perlu nungguin tiap minggu cuma bisa buat nonton gua sekali. Gua live di YouTube tiap hari, almost every single day, jam 7:30 malam WIB. Dan iya, gua di sana nggak cuma ngebacain confession doang. Tapi iya, kalau kalian cari ya confession, iya gua bacain confession di sana. Tapi yang paling gila, gue juga dengerin confession gila kayak gini secara langsung dari kalian. Aku batal lamaran nikah gara-gara ketahuan pajang foto Nul di kamar 6. Say what? Gila banget. Diam, semuanya diam. Oh, parah banget. Ya ampun, Pak. Dian, aku batal lamaran nikah karena ketahuan pajang foto Nul 6 biji di kamar. Kamu batal nikah gara-gara kamu ketahuan pasang foto aku 6 biji di kamar kamu. Ya pakai figura, 3 pakai figura, 3-nya enggak. Di sana kita juga react ke berita-berita terkini, react ke hal-hal aneh, hal-hal kocak, hal keren, hal-hal seru dan sebagainya. Kita juga bakal ada sesi mabar juga, amin ya Tuhan. Tapi kalau enggak ya udahlah ya. Anyway, jangan lupa buat nyalain semua bell notifikasi biar kalian bisa dapat notif tiap gua upload video, tiap gua live, tiap gua apalah upload short, terserah, pokoknya nyalain bell notifikasinya. Oke, jangan lupa. Alright chat, kita masuk ke cerita terakhir. Judulnya adalah Nul, adik gua menjadi lesbui sejak nyokap gua meninggal. What should I do now? Ketawa anjing, kayak bokap lu. Sebelumnya salam kenal bro, panggil aja gua Jero. Jadi gini Nul, gua punya adik, panggil aja Meli, semua samaran. Jadi awalnya keluarga gua ini harmonis banget. Diisi nyokap gua yang orang yang perhatian, penyayang, selalu sabar. Ada bokap gua juga yang tegas, jujur dan adil. Dan gua sama adik gua, kami sekeluarga sangat harmonis. Bokap gue orangnya sibuk, tapi suka ngeluangin waktu sedikit apapun demi kami. Pokoknya harmonis banget. Tapi semenjak kejadian dimana nyokap gue meninggal karena kecelakaan, keluarga gue berubah 180 derajat. Bokap gue jadi bener-bener sibuk. Gak ada sedikit pun semangat lagi buat bareng kami. Ya FYI, bokap gue tuh bucin banget sama nyokap. Jadi semenjak kehilangan nyokap, bokap jadi bener-bener gak semangat. Tapi yang bakal gue bahas itu adalah adik perempuan gue yang satunya ini. Namanya Meli. Jujur ya Nul, Meli ini lemah lembut, selalu terbuka, suka senyum, dan suka main di rumah. Tapi semenjak kematian nyokap, Meli bener-bener berubah jadi orang yang suka ngebantah, pendiam, jadi lebih tertutup gitu Nul. Awalnya gue khawatir, tapi lama-kelamaan sikap Meli mulai baikan semenjak dia punya temen. Panggil aja nama temennya nih Hana. Hana sama adik gue nih akrab banget. Dan gue sebagai abang, seneng dong akhirnya adik gue udah gak begitu murung lagi. Cuman ternyata gue salah. Ada suatu hari waktu gue periksa ke kamar adik gue, sekalian buat ngasih tahu kalau bokap bakal dinas di luar kota selama beberapa minggu.
Pas gue masuk, adik gue tuh kayak panik. Gue sempat lihat jarinya tuh kayak ngehapus sesuatu di HP. Tapi awalnya gue tuh nggak peduliin. Jadi gue mikir kayak ya udah biarin aja sambil ngasih tahu tentang si bokap. Berapa jam kemudian waktu gue lagi masak, adik gue samperin dan nanya kayak, "Bang, tahu Ivan nggak?" Gue sontak jawab, "Iya tahu." Karena gue mikirnya itu Ivan ya Ivan Gunawan. Terus adik gue jawab kayak, "Oh beneran tahu?" Ucap adik gue sambil panik lagi. Ya gue jawab lah sambil bingung kayak, "Iya, Ivan Gunawan kan?" Gila, gue rupanya salah Nul. Adik gue bilang, "Enggak, Ivan dari Alien Stage." Terus kan gue nggak tahu apa itu Alien Stage. Gue mikirnya kayak anime baru gitu gara-gara adik gue mah wibu. Jadi gue cuman kayak, oh. Adek gue balik lagi ke kamarnya. Karena gue tuh lagi masak, jadi gue gak terlalu mikirin soal si Ivan-Ivan yang adek gue bahas tadi. Tapi dari hari itu gerak-gerik adek gue tuh semakin agak berbeda. Kayak dia suka panik waktu gue ngecek, waktu gue tanya kayak tentang dirinya lah. Karena ya privasi kata dia, jadi gue kayak yaudah. Tapi beberapa bulan kemudian, adek gue tuh pulang dari sekolah. Dan gak biasanya dia pulang dalam keadaan seneng semenjak nyokap kami udah gak ada. Tapi kali ini beda. Dia bersemangat. Gue tanya dong kayak, "Ih, tumben banget semangat, ada apa nih?" Adek gue jawab kalau dia temenan sama murid baru namanya Hana. Si Hana ini kata adek gue tuh sifatnya mirip nyokap. Makanya dia seneng. Ya gue sebagai abangnya ikutan seneng dong. Akhirnya adek gue bisa kembali seseneng itu. Jadi gue suruh aja kalau bisa undang temennya kesini kapan-kapan. Oh damn. Kenapa gue bilang oh damn? Karena gue nyesel banget ternyata. Gue nyesel banget ngomong kayak gitu Nul. Adek gue jadi sering ngajak Hana main ke rumah. Dan gue jujur bisa bilang Hana ini emang baik banget. Dan sifatnya jujur mirip banget sama nyokap. Gak tahu berapa hari ini adek gue suka berduaan sama Hana di kamar. Biasanya di ruang tamu atau apa. Ya gue pikir mungkin pengen gak ada yang tahu aja. Jadi awalnya gue biarin. Cuma makin kesini kok makin kesana. Kayak makin aneh gue perhatiin. Si Hana nih tiap keluar dari kamar adek gue pasti kayak orang habis diapain gitu. BTW mereka sama-sama kelas 12 ya Nul. Dan pernah waktu Hana datang ke rumah gue, dan gue yang waktu itu lagi bukain pintu buat dia, karena biasanya bukain Meli, gue pernah lihat ada kayak bekas cupang gitu di lehernya Hana. Sontak gue kaget dan nanya dia kenapa. Si Hana langsung panik nih, tapi adik gue langsung nyambut dan ngajak Hana buat cepet-cepet main ke kamar aja. Nah setelah kejadian itu gue jadi makin curiga sama adik gue dan Hana ini Nul. Hingga ya apa yang gue pikirin beneran kejadian. Waktu itu gue pulang dari tempat kerja gue lebih awal dari biasanya, karena motor gue lagi diperbaiki. Gue pakai deh Gojek gitu dari awal berangkat sampai pulangnya. Di pulangnya ini gue minta depan gang aja biar nggak terlalu mahal bayarnya. Nah pas sampai depan rumah gue pengen ngetok pintu, tapi gue ngeh ada suara-suara kayak desahan dari kamar adik gue. Jadi kayak kamar adik gue tuh deket sama teras atau ruang tamu, makanya gue bisa kedengeran sama suaranya. Gue langsung gedor-gedor dan gue buka. Dan ternyata ke gap gue liat adik gue sama Hana, mereka berdua lagi bugil. Gila Nul, gue kaget banget, gue marah, gue emosi, gue ngerasa jadi abang yang gagal. Gue langsung tampar adik gue di situ dan juga suruh temennya buat pergi. Dan setelah mendingan gue tanya adik gue pengen denger penjelasannya. Dan ternyata rupanya adik gue tuh semenjak kematian nyokap tuh dia mulai temenan sama orang yang suka bahas manhwa BL dan juga GL. Adik gue tuh jadi mulai ikutan baca, ada juga yang ditonton. Dan ya ternyata itu dijadiin pelarian sama adik gue sebagai coping mechanism. Kalau ternyata nyokap gue ternyata emang udah gak ada. Shit. Aduh. Damn, I feel so bad for her man. Kayak oke, apa yang dia perbuat itu salah, right? Tapi kayak gimana guys? At the end of the day she's just trying to survive. Kayak dia cuma berusaha bertahan hidup. It's just her coping mechanism itu salah, tapi dia nggak salah. She just wanna live. Dan dari sana juga dia ternyata jadi lesboy Nul. Adek gue jujur, kalau dari awal pertemuan dengan Hana juga yang suka duluan tuh adek gue. Apalagi sifat Hana nih mirip sama nyokap. Kemauan buat gitu-gitu juga dari adek gue, bukan dari si Hana. Hananya awal-awal udah nolak, tapi lama-kelamaan malah mau. Dan mereka udah ngelakuin gitu selama beberapa minggu. Asli Nul, gue nggak tahu mau ngomong apa setelah itu. Gue jaga jarak sama adik gue udah ngerasa gagal banget jadi abang. Damn man, it's not your fault bro. Don't be like that, it's not your fault. Itu bukan salah lu anjir. Lu juga berat man. Lu juga kehilangan nyokap, bukan cuma adik lu doang yang kehilangan nyokap. Semua juga grieving, semua juga sedih. So don't blame yourself Sander, it's not your fault. Gue sedih banget, gue ngebayangin nyokap gue gimana kalau tahu adik gue jadi gini. Ditambah lagi bokap gue setelah tahu hal ini jadi ngehukum adik gue. Gue bener-bener gak expect. Apalagi adik gue sama Hana ini beda agama. Asli Nul.
Udah gitu-gitu, pacaran beda jenis, beda agama pula. Sama jenis, sorry ya, itu sama jenis, bukan beda jenis. Apa nggak triple kill, Nul? Udah sih, itu aja yang pengen gue ceritain. Makasih udah mau baca ya. Kalau dari lu, enaknya gue gimana dah? Oke, gue serius dulu ya. Kalau dari gue sendiri ya, men ya. Gue tahu mungkin lu ngerasa gagal jadi abang dan sebagainya. Jadi kayak lu ngerasa nggak pantas buat ngomong sama adek lu. But don't do that. Jangan biarin dia sendiri. Justru peran lu sebagai abang ini bener-bener dibutuhin. Jangan biarin dia sendiri. Temenin, gue tahu dia salah, tapi dia nggak bermaksud kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi lo harus temenin dia dulu sampai dia bisa membaik nanti. And yeah, tell your dad buat kayak jangan terlalu jahat, jangan terlalu harsh sama dia, jangan terlalu keras sama adek lu. Dia masih kecil dan dia butuh bimbingan dari orang yang lebih tua. Jadi gue harap lu bisa bimbing dia ke arah yang lebih benar dan lebih baik. Tapi jangan main kekerasan, jangan ngata-ngatain, pokoknya jangan main fisik dan sebagainya. Oke, mungkin bentak dikit kadang-kadang, oke, maybe kalau emang butuh banget, ya oke, nggak masalah. Tapi anything more than that, please don't do that. Dia juga manusia dan dia berhak buat dicintai dan disayangi sama keluarga sendiri. Apalagi dia ngelakuin ini karena dia kehilangan nyokapnya. Jangan sampai dia kehilangan sosok ayahnya dan juga sosok kakaknya. Oke? Oke, udah selesai juga episode ke-78 atau 77 nih, nggak tahu gue nggak mau 30 menit lagi karena ngeditnya males, karena yang ngedit tuh gue semua sendiri, chat. Dan ini 30 menit lagi videonya. Baru juga video yang terakhir tuh ya 24 menit itu gue capek banget ngeditnya. Ini sekarang 20 berapa menit, 27 menit, 26 menit, 25 menit, nggak tahu gue. Ya udahlah, sekian cerita pada hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, yang bener-bener nontonin, boleh dong coba buat komen. Apa ya? Jujur, artis aja deh, artis. Sekali lagi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan jangan lupa buat nontonin stream gua. Gua akhir-akhir ini lagi seneng banget karena viewer gua jadi menambah dan makin banyak yang tahu gua, makin banyak yang sering nontonin stream gua dan juga video-video gua. Thank you banget semuanya once again. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya di minggu depan. Thank you semua. Bye bye. Bye 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 bye.